Ini lucu loh sebenarnya. Tahu dulu kita. Karena jujur dulu sampai masih sekolah pun saya tuh anak babeh banget gitu kan. Jadi kalau acara tuh ditungguin sama bapak saya. Berarti itu secara tidak langsung dia atur dulu baru kamu mengatur gitu ya. Iya betul. Ya sama kalau misalkan kamu curi hati aku dulu, terus nanti ketika kita sudah menikah ya kan, nanti kamu yang aku atur gitu ya kan. Kalau masuknya ke hati. Aduh kalau itu masuk ke hati sih jadinya udah enak gitu kan. Sekarang lagi kosong. Oh, itu kosong. Langsung mau tanya. Oh, kirain tadi mau bikin pengakuan kalau dia tuh lagi jomblo. Enggak. Orangnya di situ introvert juga kan Maluku. Sumpah jadi sakit perut deh ini ya. Asli. Kram muka ya kayak gini ya. Ketawa terus di sini. Bahkan aku pernah mengalami kejadian yang tidak enak. Itu seperti apa biar kita bisa berbagi? Saya agak malu nih ceritanya. Jadi waktu itu ada Halo, selamat berjumpa lagi di Come Inside Kompas TV Banjarmasin. Yay, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bahagia kah? Sedikit. Dikit aja. Oke, kita datangkan kebahagiaan ayah hari ini dengan Aduh. mendatangkan narasumber host kita nih yang Kalimantan Selatan udah pasti paling kenal, sudah sangat kenal sudah. Ada Henny Adzalina. Yeay, halo. Tapi ada yang nggak kenal sama saya. Siapa? Buktinya saya hari ini baru kenalan sama Ayah. Oh, itu kenalan dulu lagi. Kenalan dulu. Kenalan dulu. Halo. Halo. Siapa namanya? Aye. Oh, berarti saya panggilnya Ayah. Iya. Ay udah makan Ay? Udah. Ay sehat? Sehat. Oke, Ay gitu kan biar lebih akrab. Oh. Kalau Mas kan gimana gitu kan Iya. biar lebih akrab gitu kan karena kan nggak jauh beda gitu. Jadi Ay aja. Gak jauh beda. Akhirnya dekat ya sama gitu. Ya udah sih berhadapan. Jadi Henny ini paling dikenal sebagai MC dulu ya? MC yang pasti ya. Yes. MC, kemudian penyiar juga kalau nggak salah. Itu dulu ya. Dulu ya. Salah satu stasiun. Nah, terus sekarang kita juga lihat bahwa ada buku nih di sini ternyata. Ada dia nulis buku juga dan juga ada bisnis juga ya yang pasti. Alhamdulillah. Belajar ya kan. Nih kita mau kenalkan dulu deh gimana sih sebenarnya, yang pasti kan Henny ini nggak tiba-tiba ya. Kalau sekarang kan udah kita tahu berapa kali MC di kelas-kelas yang bahasanya nasional lah. Kelas Ada 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Ya ada RI 1 pernah juga, dan terakhir itu yang saat ini ya ada Salah tokoh satu lah publik ya. juga yang juga sedang disorot. Nah, sebelumnya pasti nggak langsung gitu kan ya? Ya balik lagi semuanya itu kan proses ya. Jadi dari awal itu sebenarnya kalau banyak yang bertanya, gimana sih awalnya belajar dari mana? Terus juga awalnya sekolah nggak sih gitu kan untuk bidang ini? Sebenarnya sih awalnya juga kecelakaan. Waduh. Otodidak. Ya. Jadi ceritanya otodidak. Jadi karena dulu itu adalah pengurus dari OSIS, organisasi, jadi mau nggak mau kan biasanya untuk pres biaya nih. Jadi MC yang satunya dari radio ya kan, terus satunya lagi nggak ada nih kita nih MC jadi MC nih kayak gitu. Terus juga pernah jadi mewakili sekolah untuk ikut lomba juga. Awalnya dari situ sih sebenarnya. Oh, jadi mulai sekolah udah MC gitu ya? Iya, dari sekolah sebenarnya. Dari SMP itu dipaksa untuk ikut lomba mewakili sekolah gitu. Dipaksa ikut lomba MC? Dipaksa, sebenarnya terpaksa ya gitu. Terpaksa awalnya dan akhirnya sekarang udah jadi mendarah daging gitu ya? Menikmati. Jadi memang awalnya nggak tahu sama sekali dunia MC itu? Awalnya nggak tahu sama sekali, bahkan kayak masih nggak kebayang sebenarnya pengen jadi MC itu nggak ada dalam list cita-cita sebenarnya. Karena cita-cita sebenarnya itu adalah ya pengen jadi pengusaha sukses, kaya raya ya kan, mati masuk surga. Kayaknya semua impian orang begitu ya. Itu sih sebenarnya. Cuman karena balik lagi memang saya kan orangnya bukan tipikal orang yang suka diem aja di balik meja gitu kan, di belakang meja. Jadi akhirnya udah keterusan deh gitu.
akhirnya selalu memikirkan hal-hal baru gitu ya. Betul. Berarti kebalikan dong sama saya. Kalau saya di belakang meja aja gitu. Oh, berarti kita saling melengkapi dong kalau Aduh. begitu ya kan? Pas kan? Berarti Kalau yang satu suka di belakang, satu di depan. aduh. Tengah-tengahnya ada enggak ya? Enggak mau Lu ya. tengah. Emang lu gotong. Mas Ain lucu ya. Aduh. Lucu kan? Lucu lagi. Lu nanya biar gini. Nanya Apa? dong. Makin dekat gitu. Makin Kami dekat. insight semakin Oh, ini dalam. aja. Ke MC kan ada singkatannya gitu ya. Apa sih kepanjangannya MC gitu? Yang Bingung penting, dong. yang penting MC itu jangan ditambahin K aja. Oh, MCK. Kalau MCK, tahu dong, iya. mandi cuci kakus kan Iya. ya, gitu ya. Kalau MC adalah Master of Ceremony. Oh, seremoni. Atau punya singkatan lain mungkin MC itu apa? Enggak ada sih. Apa ya? Apa? Manusia cerdas kali ya. Udah cerdas. Takut kebablasan. Atau ke-12 sih. Oke. Jadi MC itu intinya adalah Pembawa acara ya. sebuah acara atau yang mengkontrol biasanya sebuah acara gitu kan, sebuah event ya. Pasti. Betul. Itu loh, jangan meremehkan seorang MC loh ya. Karena dengan MC ini jadi seorang MC kita bisa ngatur-ngatur orang. Iya. Bahkan ngatur-ngatur presiden. Aduh. Coba, Bener. presiden disuruh duduk, Aduh. disuruh berdiri, disuruh pergi, ya kan? Coba, kalau yang lain ayo. Ada nggak pas pampres aja nggak ada yang berani? ya ada kan? juga yang kayak gitu. Oh ya, apa? Tong cukur. Ayo. Oh iya benar juga. Kiri, kanan. Ayo. Duduk, ya kan? Ya kan? Benar. Masuk. Perlawanannya bagus. Imbang lah ya. Imbang. Tapi memang itu ya. Jadi ada pernah MC itu bisa memerintahkan banyak orang ya. Saya hadirin silahkan berdiri. Berdiri semua. Duduk semua. Benar. Jadi diawali dengan MC sekolah gitu kah atau gimana? Lebih acara ke pensi sebenarnya awalnya. Pensi. Jadi dulu kan masih trennya acara-acara pensi, acara-acara musik, sebenarnya itu dulu. Terus kesininya mungkin akhir-akhir ini malah lebih banyak kayaknya acara-acara formal ya. Formal ya. Mm-mm. Otomatis beda ya pembawaannya semua ya. Beda. Tapi mungkin apa ya, masing-masing kan punya kekurangan dan kelebihan. Kalau acara formal itu memang tingkat pressure-nya itu tinggi. Tapi kalau di acara formal itu lebih sebentar sebenarnya kan. Acaranya kita begini udah sesuai dengan protapnya udah. Tapi kalau misalkan acara yang non formal itu kita dituntut harus berimprovisasi. Kalau misalkan kita mati gaya kan aduh mampus dah gitu. Pernah mati gaya? Pernah sih. Sekarang juga agak-agak mati gaya kan. Oh, Bukan aku tuh ada cowok ganteng. mati Gila ya gaya ampun. lagi. Kenapa yang salah itu maksud saya yang ganteng pasang loh. Tenang. Ayo kena jackpot tadi. Minum dulu dah gua. Ih, jangan deh, ntar dia nyesel loh. Udah saya kesini nyesel loh. Artinya ketika kita membawakan sebuah acara itu ada saatnya kita memang harus harus melihat situasi dan juga memanfaatkan situasi sampai akhirnya acara itu yang pasti harus hidup gitu kan. Betul, jadi kita memang dituntut akhirnya harus bisa membaca situasi, membaca suasana dari kondisi acara. Ini gimana sih sebenarnya, crowd-nya seperti apa, itu kita harus pintar-pintar ngebaca itu. Dan itu kalau menurut saya sih balik lagi karena pengalaman ya, semakin sering jam terbang kita tinggi, akhirnya semakin sering juga kita bisa belajar, semakin gampang juga kita untuk mempelajari situasi di setiap acara yang berbeda. Gitu sih sebenarnya. Berarti paling susah di antara seremoni formal dan informal yang mana? Ya jelas sebenarnya sih di formal ya. Formal. Karena di formal itu kita dituntut untuk beberapa aturan-aturan, belum lagi kayak gladinya kadang bisa berjam-jam, apalagi misalkan kayak acara-acara besar seperti misalkan kehadiran RI1, RI2 dan lain-lain, itu kita harus yang H-2, terus belum lagi yang tiba-tiba kejadian yang harus tiba-tiba berubah, ya kan, per sekian detik bisa berubah dan kita tuh harus sigap.
Belum lagi kita di press kan sama kanan kiri kita, kadang aturan-aturan protokol yang seperti itu. Jadi kita harus di situ kena mental. Kalau nggak kuat-kuat mental bisa kena mental. Itu sih sebenarnya yang susahnya di situ. Berarti itu secara tidak langsung dia atur dulu baru kamu mengatur gitu ya. Iya, betul. Ya kan? Ya kan dia atur dulu di belakang. Atur dulu terus kamu Baru ngatur. dia yang ngatur kan di Ya depannya. sama, kalau misalkan kamu curi hati aku dulu, Oh, terus aduh. nanti ketika kita sudah menikah, ya kan, nanti kamu yang aku atur, gitu, ya kan? Menguasai dengan cara yang indah. Cara yang indah. Namanya take over. Jadi formal, non formal, terus akhirnya pernah tapi di antara itu juga ada yang semi gitu ya, semi formal. Semi formal pernah, bahkan aku pernah mengalami kejadian yang tidak enak. Jadi selama perjalanan itu nggak ada yang mulus ya. Aku juga pernah mengalami, kalau boleh aku bilang, gagal. Tapi di balik kegagalan itu justru kayak aku membaca suasana, bisa kok ini dibenerin gitu. Berarti apa tuh, mungkin bisa lebih jelas lagi saat itu seperti apa biar kita bisa berbagi gitu. Saya agak malu nih ceritanya. Jadi waktu itu ada salah satu acara perusahaan yang hadir di situ kebetulan adalah Pak Boy Thohir. Jadi karena stage-nya itu agak sempit dan juga licin, biasalah ya, masih accident kayak gitu. Saya pun mengalami accident itu. Bayangkan ketika meluncur gitu on ya? stage saya jatuh. Pas opening pula kan, saya jatuh dan begitu bangun, jatuh lagi dong. 2 kali. Udah berdiri jatuh lagi. 3 kali. Itu apa tuh? Dapat piring sekali lagi. Licin atau apa? Atau salah injak atau gimana? Satu licin, terus kebetulan juga memang hero saya kan ya tinggi, ya maklum, saya kan semampai, semeter nggak sampai kan, jadi perlu banget penopang itu. Akhirnya tapi pas begitu opening ya sudah. Sebenarnya pengen nangis ya dalam hati, aduh pengen banget nih nangis, kayak gimana ya, aduh malu banget, gue udah dipanggil sok-sok cantik, taunya begini jatuh gitu kan, hilang semualah keanggunan saya nih gitu kan. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk mohon maaf sengaja kok Pak kalau nggak begini. Bapak nggak akan notice sama saya, biar Bapak selalu mengingat saya sepanjang hidup Bapak. Saya gituin aja dan semua langsung ketawa dan tepuk tangan malahan gitu sih. Itu artinya kemampuan dalam berimprovisasi ya. Betul. Membuat sesuatu yang tidak enak Terpaksa. menjadi seolah-olah ini trends gue nih. Trends gue gayanya seperti itu padahal. Aduh, padahal kecelakaan. Kecelakaan. Tapi itu yang akhirnya membekas dan juga bikin pengalaman sendiri ya. Benar, itu membekas banget dan jadi ya itu bagian dari perjalanan ya. Tidak ada perjalanan yang selalu mulus begitu-begitu aja. Gitu kan. Selalu ada tantangannya di situ. Kalau ini saya kan termasuk baru nih di dunia perhosan lah atau di dunia pembawa acara gitu, atau MC lah. Jadi apa aja sih ibaratnya kalau orang baru nih mau jadi MC gitu, apa aja yang harus disiapin atau belajar apa dulu gitu kitanya? Yang pasti public speaking itu penting banget ya, gimana cara kita membekali diri kita. Jadi bukan hanya otodidak saja, tapi juga memang gimana pun juga public speaking itu penting. Terus juga rajin-rajin membaca kalau menurut saya sih ya. Jadi jangan kita sebagai MC itu, sebagai pembawa acara atau host itu hanya sekedar membaca apa yang disiapkan, materi yang disiapkan, tapi juga kita harus punya wawasan yang luas. Supaya apa? Karena kan satu orang audiens yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Bagaimana kita bisa masuk di jiwa-jiwa mereka ini agar kita didengar, kita harus lebih tahu dari mereka. Walaupun kita nggak bisa secerdas mereka, tapi setidaknya kita tahu kok gitu. Karena kalau misalkan ketika kita tidak dianggap kosong, pasti orang akan menganggap kita tuh sebelah mata seperti itu. Kalau masuknya ke hati. Aduh, kalau itu masuknya ke hati sih itu jadinya udah enak ya gitu kan. Sekarang lagi kosong. Oh, hati lu kosong. Kosong mau nanya. Oh, lagi kosong. Kirain tadi mau bikin pengakuan kalau dia tuh lagi jomblo. Kenapa sih lu? Jangan. Kalau kita tukeran aja gimana? Aduh, tukeran apa deh? Tukeran hati. Tukeran nomor dulu ya. Tukeran nomor handphone, maksudnya nanti barangkali ada sesuatu yang bisa dikolaborasikan gitu. Itu MC ini artinya bikin banyak hal positif atau berdampak banyak positif terhadap kamu ya?
Banyak. Apa aja tuh? Contohnya aja dengan melalui dunia MC ini juga saya bisa mengenal banyak orang, bisa ketemu sama orang-orang penting yang bahkan mungkin awalnya kayak berpikirnya gini masa kecil, mungkin gak ya saya bisa ketemu presiden, mungkin gak ya saya bisa ketemu menteri, ketemu gubernur, ketemu orang-orang penting yang ada di negeri ini gitu kan, tuh rasanya hal yang kayaknya mimpi. Mustahil. Berat ya, apalagi kita orang Kalsel gitu kan, jauh banget nih kalau misalkan mau ketemu sama orang-orang penting itu. Tapi akhirnya melalui dunia MC ini juga akhirnya saya bisa ketemu banyak orang, terus juga saya bisa mengenal banyak orang, dan itu juga akhirnya membuka jalan saya untuk bisnis dan lain-lain. Nyaman ya? Nyaman. Nyaman lah. Nyaman lah. Gimana caranya? Nyamannya sekali aja, Pang. Mau nyaman 2 kali tuh nyaman-nyaman. Tadi berarti udah ketemu banyak orang, akhirnya membuka wawasan dan membuka jaring juga ya, Yes. link gitu ya. Yang paling berkesan saat bertemu siapa gitu? Yang paling berkesan ya pasti orang nomor 1 RI 1. Satu ya. Betul. Saya tuh salut ya sama seorang Pak Jokowi itu. Maksudnya jarang-jarang kita bisa mendengarkan, oh Bapak ini mengucapkan terima kasih loh kepada kita pembawa acara, kepada kita yang bertugas di situ. Jadi begitu beliau selesai waktu acara kemarin yang jembatan, peresmian jembatan, beliau itu pamitan, terima kasih ya semuanya. Dan itu rasanya gitu, gimana sih rasanya, jarang-jarang kan ketika kita melakukan pekerjaan tapi mendapatkan apresiasi dengan kata terima kasih gitu. Karena kalau menurut saya sih 3 hal penting. Tolong, terima kasih, maaf, itu adalah 3 hal yang prinsip banget. Itu adalah sesuatu yang berharga di dunia ini kalau menurut saya gitu. Kalimat yang paling ajaib gitu ya. Kalimat paling ajaib. Paling ajaib tapi biasanya susah untuk disampaikan orang, susah kita dapatkan juga. Betul, itu dia. Jadi kan kayaknya padahal saya kan di sini buat dibayar, terus ngapain sih ini Pak RI 1 Pak Jokowi ini ngucapin makasih gitu kan? Karena ini adalah kewajiban saya gitu. Dan ketika mendengarkan itu artinya beliau adalah memberikan apresiasi gitu. Rasanya gimana gitu. Terpesona. Terpesona. Wah, gua kali. Tapi Hen, pernah nggak dalam hidup kamu gitu pernah merasa ini paling terendah, kemudian akhirnya kamu bangkit dari semua itu? Pernah. Apa tuh? Jadi waktu saya kehilangan almarhum mama, itu adalah titik terendah saya. Jadi ibaratnya semuanya berasa kayak separuh dunia saya itu diambil. Jadi banyak hal-hal, setelah itu juga banyak hal-hal yang ya bermunculan, seperti masalah konflik di keluarga dan lain-lain. Nah, cuman dari situ juga akhirnya saya bisa belajar untuk bangkit, dan akhirnya saya bisa fokus untuk belajar mandiri. Kalau nggak ada kejadian itu mungkin saya masih jadi orang yang manja, jadi orang yang terbiasa cuman menunggu segala macam, tapi akhirnya saya bisa lebih mandiri dengan adanya kejadian itu. Berarti Henny dulu bukan Henny sekarang? Jauh, sangat jauh berbeda. Yang paling membedakan? Mandirinya. Ketika saya kehilangan sosok almarhum mama, saya bisa jadi lebih mandiri. Dan akhirnya sekarang malah terbiasa jadinya apa sendiri gitu. Kenapa jadi sama saya ya ininya, kisahnya gitu. Oh ya? Sebenarnya kalau di saya gitu, ya juga titik terendahnya ya kehilangan mama itu juga. Karena gimana pun juga kan sosok mama itu atau sosok ibu itu adalah fondasinya rumah tangga. Kalau saya itu nangis tanpa air mata itu, aduh. Gitu. Iya benar. Saya juga sering, bahkan ketika saya ngobrol soal mama, itu pasti saya akan kayak suka berkaca-kaca biasanya. Nangis dong, nangis. Wah, ya. Nangis dong. Nah, kadang kita nggak perlu malu ya untuk menangisi sesuatu, apalagi memang itu perlu. perlu. Dan dia layak untuk ditangisi. Betul. Beda halnya kalau misalkan perempuan yang tidak layak, Mas Ai, gitu ya. Jangan ditangisi kalau urusan cinta. Cari lagi yang lain. Kalau diselingkuh ya biasa aja gitu kan. Iya. Tapi it's not worth it for perjuangan kita. Yes. Cakep. Bahasa apa? Itulah terpaham.
Tapi akhirnya ketika kamu merasakan titik balik itu, terus kamu bangkit dan lebih kuat lagi ya saat ini ya. Betul, itu juga sih akhirnya kita jadi kayak di tempat lebih hebat gitu ya. Jadi ketika misalkan menghadapi berbagai permasalahan, loh, aku sudah ngelewatin loh masa-masa yang benar-benar sangat-sangat sulit. Bahkan itu tidak bisa aku raih kembali. Ya kan, ketika kita kehilangan orang tua, kita tidak bisa mengembalikan lagi gitu kan. Sekuat apapun kita berjuang, kalau orang yang sudah tidak ada tidak bisa dihidupkan kembali. Paling ingat-ingatnya kata mama dulu apa gitu. Iya betul, itu sih. Jangan gini atau Iya. gini gitu. Tapi mama memang udah tahu berarti waktu kamu sering MC itu sudah ini ya? Justru awal mulanya itu yang mendukung pekerjaan ini adalah sebenarnya si almarhum mama. Gitu. Jadi dulu almarhum mama itu kan dulu kerja ya salah satu ASN almarhum itu, jadi di pariwisata, bidang pariwisata. Jadi ketika kayak ada acara-acara lomba atau apa, jadi akhirnya biasanya tuh disuruh ayo kamu aja yang MC-nya. Jadi disalurkan gitu kan. Dari situ udah belajar, oh iya ternyata ada dapat honornya loh, lumayan loh gitu kan. Walaupun dulu tuh masih zaman sekolah itu masih yang dapat cuman ya 100.000. Cuman kan dari zaman sekolah kita udah bisa dapat menghasilkan uang sendiri tuh kayaknya senang aja gitu. Sebenarnya dari almarhum mama yang dulu. Tapi nggak khawatir gitu mama kan dari di MC ini kan juga bertemu banyak orang dan kita nggak tahu nih itu acara apa. Nggak sedikit juga loh MC yang misalnya maaf misalnya dia mengalami pelecehan seksual atau dia mengalami hal-hal tidak mengenakan ketika bertugas, itu gimana kan? Ini lucu loh sebenarnya. Tahu dulu kita. Karena jujur dulu sampai masih sekolah pun yang ketahuin ya, saya tuh anak babe banget gitu kan. Jadi kalau acara tuh ditungguin sama bapak saya. Oh, ada penjaganya. Ada penjaga. Jadi kebetulan bapak saya tuh orangnya sangat overprotective. Jadi ngeri banget dengan kumisnya kan. Sampai teman-teman itu ngomong, "Ih, gila, bapaknya ini tuh kayak polisi India gitu kan." Jadi orang cowok-cowok mau deketin aja tuh kadang takut. Ada teman ke rumah pun kadang ditungguin. Jadi kan nggak ada. Jadi makanya saya jujur saya sampai hampir nggak pernah pacaran sama sekolah. Karena takut harus ngelewatin itu dulu. Iya, ngeri pokoknya. Bapak saya tuh killer banget. Jadi sampai nge-MC aja kita ditungguin, bener-bener ditungguin. Jadi kalau ada orang yang mau gimana nggak pernah gitu kan. Sampai sekarang? Kalau sekarang udah nggak lagi. Kalian sekarang kok. Coba cek di luar, jangan-jangan. Jangan ada di luar. Tapi intinya pesannya sih satu aja, yang penting jangan sampai melakukan hal-hal yang prinsipnya sih kalau bapak saya tuh paling keras banget ya, kamu jangan sampai terjerumus dengan narkoba. Itu pesen banget sama orang tua, sama lingkungan saya kan juga ngomong gitu. Pokoknya kalau urusan seperti itu kita tidak akan pernah bantu. Ya. Kalau sampai kamu berbuat yang enggak, jangan pernah melibatkan keluarga, kita tidak akan pernah bantu. Kalau berurusan dengan narkoba berarti kamu sendirian gitu ya? Iya, begitu. Itu memang pesannya dari orang tua keras. Bahkan kadang udah kita enggak juga kayak gitu ya, enggak dengan hal-hal yang kayak gitu pun tetap aja kadang bapak saya tuh agak-agak parnoan, maksudnya hati-hati nanti ada orang, siapa tahu nanti ada yang iseng masukin ini itu terus dikasih minuman begitu. Itu saya sudah laluin hal-hal itu gitu loh. Bapak saya yang cerewetnya minta ampun itu udah saya lewatin hal-hal kayak gitu. Itu sih. Tapi ya nggak seperti itu juga kan? Ya enggak lah gitu kan. Justru karena saya pengen dikasih kebebasan, makanya saya justru berpikirnya tolong kasih saya kebebasan, kasih saya kepercayaan, saya tidak akan mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan oleh Bapak gitu. Terus kenapa ya kamu bisa sampai pada level MC yang cukup bahasanya kalau acara formal cukup tinggi lah, datang RI 1. Apa yang loh kok bisa gitu kan? Apa ya, saya juga bingung ya sebenarnya apa ya, tapi satu hal mungkin kita harus belajar, yang saya pegang adalah prinsip beretika dan juga integritas. Itu sih, itu yang saya pegang selama ini. Integritas dan attitude itu sopan santun lah. Betul. Bahasa kerennya itu tadi. Apa tadi? Tahu? Karena bisa membahasakan.
Aduh, Mas Tahunya Hai. attitude lah. Attitude. Jadi gugup nih jadinya saya. Kayak gini. Terbalik dunia. Oh, salah ya. Balik dunia. Ya nanya lagi ya. Biar Apalagi apalagi. apa interaksinya Nomor handphone 08. Jangan. Salah. jangan sekarang, maksudnya dia belakangan aja. Apa? Apa nih yang mau ditanyakan? Kalau nggak saya nanya balik deh. Tolong dituliskan aja. Oh, buku aja. Minta bocoran. Biar kayak di YouTube yang lain. Ada orangnya. Oh, Buku jadi. kruk ya. Ya, buku. Ada 2 buku Oke, kita di depan kita nih. Ada satu tentang Paman Birin ya. Yes. Paman Birin Berjuang. gerakan rakyat itu bergerak. Ini slogan Paman Birin. Yang ini aja Buku dulu. pertama. Tak ada badai. Ini tak ada badai yang tak berlalu. Kalau itu pasti kita tahu inspirasinya. Karena Yes. itu gubernur Kalimantan Selatan, gubernur kita tuh. Autobiografi beliau. Autobiografi. Karena memang dekat banget kah atau gimana? Sebenarnya sih enggak ya, cuman pernah awal mulanya itu ngerasain kok Pak Gubernur kita ini sangat humble ya. Dan itu kan bukan cuman dengan saya saja, tapi dengan semua orang kan pasti bilang, oh iya Pak Gubernur kita ini humble banget. Dan saya pun merasakan beberapa kebaikan beliau gitu kan. Jadi saya pernah terlintas berpikir, oh ya suatu saat saya akan balas kebaikan beliau gitu kan. Akhirnya saya terpikirlah untuk menuliskan sesuatu yang mungkin ini kelak akan bermanfaat. Berarti itu di buku itu cerita tentang beliau, Perjalanan beliau. dari kacamata atau dari mata seorang Henny itu kan atau gimana? Sebenarnya juga dari ini sih, apa saja yang asal mula beliau. Jadi beliau itu benar-benar sang inspirator ya. Kalau buat saya, beliau itu kenapa saya menuliskan juga salah satunya adalah karena beliau adalah inspirasi saya. Bagaimana orang yang begitu humble-nya dan ternyata memulai segala sesuatunya itu dari nol dan tidak ada yang tidak mungkin. Dengan tagline-nya berjuang gelorkan rakyat, itu akhirnya saya terpikir, oh iya ya, artinya saya tidak ada hal yang tidak mungkin yang bisa saya lakukan juga. Kalau beliau aja bisa, berarti kemungkinan saya pun juga bisa seperti beliau. Ambil semangat itu. dari Ambil beliau. semangat itu sebenarnya. Nah kalau di buku kedua ini ada judulnya ada ini ya, Tak ada badai. ada yang galau. tak berlalu. ada galau. Berarti ini lewat aja lah. Kan berlalu tuh, lewat aja. Ya. Badainya. Hen, cerita nih untuk buku kedua nih, kenapa jadi sampai judulnya nih rada badai-badai gini? Badai. Jadi tadi pertanyaannya kan sebenarnya ini juga salah satu jawaban ya. Jadi ketika ditanya pernah nggak sih mengalami titik terendah? Ya. Jadi ya pernah Yang tadi pastinya. ya? Cuman akhirnya dari situ saya berpikir, terus badai itu silih berganti datang kan. Kemarin badai mungkin saya kehilangan orang-orang yang saya cintai, terus juga kemudian pasang surutnya kita usaha, pasang surutnya dunia pekerjaan, pasang surutnya urusan cinta, ya kan? Itu pasti semuanya tuh akan lewat. Padahal gitu kan? biasanya pasang surut tuh sungai. Gitu ya. Itu ada di sungai di pasang surut biasanya. Mau dong nanti jalan-jalan ke sungai. Oh, ketawa, kameraman ketawa. jangan ditahan. Udah gerak-gerak tuh bibir. Itu sih, jadi dengan adanya berbagai pelajaran hidup yang saya lewatin gitu kan, dengan badai-badai yang silih berganti, dan itu saya yakin semua orang pasti mengalami, bukan hanya saya saja tapi semua orang. Mas Ai dengan badainya, Mas Em juga dengan badainya sendiri, semuanya dengan badainya sendiri. Tapi bagaimana balik lagi cara kita menikmati badai itu? Menikmati. Menikmati. Ini bukan cuma sekedar melewati tapi menikmati karena setiap hal-hal yang kita lalui itu pasti ada proses yang akhirnya itu bisa dinikmatin, pelajaran berharga yang bisa kita nikmatin dalam hidup kita. Jadi menarilah di atas badai, jangan kita lari dari badai itu. Jadi ketika ada masalah malah menikmati masalah itu ya. Menikmatinya untuk ya bahasanya ngambil sisi positifnya ya. Betul. Dari semua masalah itu kan. Emang berat ya, itu juga pasti berat. Pas kita lagi di titik itu pasti aduh rasanya mau ini, aduh rasanya mau kabur, mau minggat, mau ini, mau itu. Tapi balik lagi ketika kita mau berusaha lari pun mau jadi apa gitu, tidak akan menyelesaikan masalah kan. Seperti itu. Saya lebih kayak menuliskan berbagai cerita pengalaman ketika pandemi kemarin. Kita semua kan ngerasain bagaimana semua orang kayaknya aduh permasalahan semua orang deh gara-gara COVID ini kan, semuanya jadinya kayak ngerasa bener-bener deh dampaknya banyak sekali
nggak 1-2 orang semua. Bahkan ibaratnya orang kaya raya pun pasti ngerasa juga dampaknya, begitu hebatnya dari si COVID-19 ini. Akhirnya saya menuliskan beberapa kejadian selama pandemi itu melalui sebuah buku. Bagaimana ada juga momen saya kehilangan sahabat saya, sosok almarhum Kak Amin, terus juga kehilangan sosok wali kota saya. Oh, Dan Amin, baru. Amin yang MC yang itu ya. Iya. Oh. Dan berarti sering ini ya, sering collab atau sering bareng gitu ya? Sering bareng, jadi kadang kita misalkan pagi kita nge-MC di mana, terus kadang sore kita duet di satu prem di salah satu stasiun lah ya. Terus akhirnya juga malamnya nanti kita ketemu lagi, jadi bahkan kayak sehari itu 3 kali ketemu sama dia kayak minum obat. Obat, nah. Iya, jadi saking deketnya sama almarhum Kak Amin itu gitu. Jadi pada saat kehilangan Sangat sedih sekali. sangat sedih, dan dituangkanlah dalam buku ini gitu. Betul. Karena MC juga salah satu yang paling terdampak ya dengan pandemi itu ya. Iya, kita sangat ngerasa terdampak ya, gimana biasanya kita terbiasa berinteraksi dengan orang langsung, ketemu orang langsung, terus juga event-event banyak yang dibatalkan, otomatis itu juga berpengaruh secara finansial. Kok kamu jadi nulis gitu, maksudnya memang dari dulu nulis atau gimana kan? Enggak sembarang loh, banyak orang yang nulis itu cuma di pikirannya dan akhirnya sampai tua nggak tertulis-tulis gitu. Nah kamu ini ketulis, bahkan 2 buku udah. Kalau saya sebenarnya memang hobinya menulis dari dulu, itu dari sekolah pun memang hobinya itu kayak nulis. Kalau pelajaran yang paling saya suka itu adalah bahasa Indonesia ketika menulis mengarang. Jadi kalau yang lain tuh biasanya kan pada males, 1 lembar aja kayaknya aduh udah capek banget. Kalau saya tuh bisa sampai 2-3 halaman untuk nulis gitu. Kata-katanya tuh dulu kalau mengarang pada suatu hari. Iya betul, pada suatu hari saya pernah jalan-jalan ke sini di sana, saya bla bla bla. Gitu ya. Berarti suka ngarang juga ya? Mengarang keadaan. Nggak ada. Mengarang situasi ya. Oh, ini kamu ngarang nggak nih? Iya. Apa karangannya apa? Karangan bunga. Aduh, kayaknya nanti saya mesti nulis buku juga ya untuk menuliskan pengalaman saya ketemu seorang judulnya Ai. Ai gitu aja. Berarti Senyum iya aja manis. lah. Iya aja. Tapi diawali dengan karena kamu suka membaca juga ya? Hobi saya membaca. Nah, sebenarnya saya tuh introvert juga. Ya, tahu saudara kita. Introvert jadi MC Iya. gimana? Jadi sebenarnya saya tuh introvert. Cuman ya namanya pekerjaan memang mengharuskan saya untuk ketemu banyak orang. Ya sudah gitu kan. Nggak mau harus bisa melawan itu semua. Karena hobi saya sendiri ada selain membaca, pasti saya suka ke tempat-tempat yang lebih sepi. Kalau saya liburan saya lebih suka ke tempat-tempat yang sepi. Makanya saya lebih suka tuh kalau liburan itu kayak explore tempat-tempat yang anti mainstream. Saya nggak suka ya kayak orang-orang oh ya kita jalan ke luar negeri atau apa kayak gitu. Saya lebih suka kayak cari-cari tempat yang mungkin belum ditemukan sama orang kayak gitu. Yang jarang lah ya gitu ditemukan orang. Dan biasanya kamu posting ke media sosial atau gimana? Ya, Media sosial ya? suka, saya suka. Sampai akhirnya orang mengenal tempat itu gitu. Pernah dengan MC kamu ini pernah liburan jauh kemana gitu atau pengalaman sampai pergi traveling kayak gimana gitu? Paling Traveling jauh. yang itu ya? Travelingnya oh iya paham saya paham iya jadi gagal fokus saya sebenarnya dia bikin gagal fokus. Paling jauh waktu itu saya ke Maluku Utara. Nah, kebetulan kemarin kan juga sempat diundang juga ke sana, sempat ada acara juga waktu itu, acara giat vaksinasi sama Kapolri. Terus kok ternyata di sana tuh indah ya, Indonesia Timur itu indah sekali, dan akhirnya akhir tahun kemarin saya jalan lagi ke sana untuk eksplor beberapa pulau gitu. Bahkan ada pulau yang tidak berpenghuni, tapi di sana punya tempat sejarah. Kebetulan saya kan juga suka sejarah. Oh, suka sejarah. Suka sejarah. Jadi suka sejarah, akhirnya kemarin saya jalan-jalan tuh sampai ke Pulau Jungjung. Di situ tempatnya persembunyiannya MacArthur. Iya, MacArthur. Terus keliling ke Morotai juga, karena di Morotai itu kan juga tempat yang sejarah Perang Dunia Kedua. Jadi saya jalan-jalan ke situ. Sama teman-teman atau beberapa Ya, orang? jangan kalau introvert tuh biasanya suka jalan sendirian loh.
Iya, biasanya kadang saya seperti itu. Gitu ya. Tapi ini sama teman berdua aja. Ada tuh kota yang nggak pernah berdua, nggak pernah bertiga, nggak pernah grup apa? Pernah, sering. Saya kalau misalkan ke Bali sering sendirian. Tapi saya nyarinya bukan ke tempat-tempat yang kayak orang di kota-kota gitu kan. Saya selalu nyari tempat yang tidak ada signal. Yang nggak dihubungin orang gitu ya? Iya, di pantai misalkan, di satu villa atau apa gitu, tapi yang nggak ada signal. Biar Dan ngilang. menyendiri gitu, dan saya senang begitu. Dan itu biasanya saya lakukan ketika saya ulang tahun. Oh iya, bener. Berarti ketika kamu ulang tahun kamu ingin jadi seperti kamu apa adanya. Betul. Gitu ya. Pengen lebih dekat dengan diri saya sendiri. Hmm. Gitu. Pengen ngobrol dengan diri saya sendiri. Gitu. Meluluskan si introvertnya itu adalah di hari itu, pada hari-hari biasa berperan sebagai seorang Henny yang terbuka untuk semua. Betul, tapi setelah itu biasanya kadang kita ngerasa capek ya, jadi makanya saya lebih banyakan setelah itu di rumah tidur nasi udah. Atau ini aja sering jalan-jalan atau ya udah bikin buku aja guys gitu. Iya, kadang begitu, atau baca buku-buku gitu, baca buku. Saya bikin buku sendiri ada tantangannya sih kan. Nah, tantangan. Karena kan ya tadi Tantangan. orang kadang nggak selesai bikin buku karena ya ada banyak lah hal, apalagi misalnya orangnya sibuk kayak gimana. Ini termasuk yang tantangannya banyak. Karena bukunya sebenarnya naskahnya udah selesai itu udah lama, tapi baru bisa dicetaknya keluarnya di tahun 2022. Sebenarnya sekitar setahun lebih sebenarnya udah selesai. Cuman memang ya itu tadi untuk mengumpulkan niatnya, kayak apa sudah selesai kan di tahap editor, terus kan balik lagi saya cek lagi. Itu aja kayaknya males banget kadang untuk menyelesaikannya gitu. Karena saya ngerasa apa juga sih gitu kan, nggak ada, melawan diri sendiri sih lebih tepatnya. Apa juga yang saya cari kan nggak ada juga. Terus balik lagi, oh iya, tapi setidaknya saya bisa menuliskan apa yang saya pikirkan menjadi sebuah karya, dan kelak semoga saja ini bisa bermanfaat buat orang lain. Itu sih. Baca. Iya. mau bikin buku buat traveling ya ada. Kayak mana? Gambar. Kalau buku tentang traveling sih sebenarnya kepikiran. Saya sebenarnya untuk buku yang ketiga saya sudah terpikir sebuah judul ya, doakan saja semoga ini nanti jadi sebuah buku ya. Baru ketemu judulnya, nulis pun baru sedikit gitu kan. Judulnya Senja di Timur Indonesia. Senja di Timur Indonesia. Senja di Timur Indonesia. Di mana tuh? Di Maluku Utara. Pengalaman saya waktu yang kemarin ke sana. tadi. Betul. Karena di sana saya tuh melihat kehidupan yang gimana ya, kadang menguras emosi juga, menguras emosinya dalam artian aduh kasihan ya. Saya orang-orang di situ gitu. Betul. Saya kan jalan ke satu pulau, bahkan ibaratnya ya wajar ya waktu saat kayak kegiatan vaksinasi aja, kenapa di Indonesia Timur itu sangat sulit sekali dicapai, karena satu jaraknya yang jauh, terus juga memang mereka susah dijangkau, belum lagi kan keterbatasan lainnya seperti itu. Atau orangnya di situ introvert juga, kan Maluku gitu. Maluku gitu. Jadi maksudnya malu-malu gitu ya. Ya makanya kan. Siapa tahu. Ini deh Mas Ai, nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke sana ya. Lu kira itu malu? Sampai sakit perut loh. Kok bisa dia kepikiran untuk begitu gitu ya? Kamu bikin berapa lama itu? Sebenarnya mau dari tadi kan. Cuma ya udah ditahan dulu gitu. Sumpah, jadi sakit perut deh ini ya. Lihat sih. Pramuka ya kayak gini ya. Ketawa terus di sini. Aduh. Jangan kata malu. Aduh, ya ampun. Tapi
Tapi di sana malah orang nggak gitu kan, maksudnya enggak, humble, terbuka gitu. mereka tuh bahkan sangat humble dan kayak mudah banget menerima kita semua gitu kan. Mereka malah kalau sama orang baru tuh kayak hangat senyuman mereka, apalagi saya kan di sana banyak berinteraksi juga dengan anak-anak kecil, bahkan mereka tuh kayak suka diajakin main segala macam. Beda lah sama anak-anak kita di sini yang masih banyak yang handphone terus gitu kan. Kalau di sana tuh saya masih ngeliatin yang mereka main-main permainan tradisional, yang berenang di laut kayak gitu. Jadi kayak happy aja ngeliat mereka itu gitu loh. Bahkan waktu kemarin itu saya sempat juga ketemu di Pulau Zum Zum. Pulau itu kan tidak berpenghuni, yang tempat persembunyiannya MacArthur. Jadi mereka tuh dari pulau seberang, terus mereka hanya untuk bermain. Mereka ke sana. Jadi mereka berkumpul di situ tuh cuman buat main-main aja. Katanya terus kalau misalkan mau, kapalnya kan juga terbatas. Jadi ketika ada tetangga atau apa yang mau jalan ke sana, mereka ikut. Jadi sehangat itu kekeluargaan mereka di sana tuh kuat banget. Itu sih yang saya ngerasainnya, bener-bener suka hangat sama mereka di sana. Kalau Kalimantan ada nggak yang kayak gitu? Kalau Kalimantan beberapa pernah juga sih ya. Kalau misalkan kayak yang di daerah-daerah pulau kayak misalnya Kota Baru, Kota Baru kayak gitu. Cuman kesannya kalau di sini tuh rata-rata adik-adik kita di situ masih malu-malu ya kalau di sini ya, malunya nggak sih kalau di sini. Apa yang akan bisa didapatkan, pengalaman apa ketika membaca ini yang akan paling menarik dan sangat menarik di sini? Di situ orang-orang mungkin bisa lebih mengenal lebih dekat lagi bagaimana Henny yang menjalani keseharian. Jadi nggak hanya mungkin dilihat orang, oh ya positif vibe terus nih ya kan, kayaknya happy terus gitu kan. Jadi di situ lebih kayak bercerita sedikit lah. Dan selain itu juga di situ sisi positifnya bisa diambil adalah sekarang kan lagi musim ya, orang-orang yang frustasi, orang-orang yang bahkan hampir menginjak depresi kayak gitu kan. Semoga saja dengan membaca buku saya ini bisa menjadi inspirasi orang-orang agar tidak depresi, bahwa dan percaya dan yakin bahwa tak ada badai yang tak berlalu. Khususnya orang-orang labil gitu ya. Iya betul. Mau ke kiri ya salah, mau ke kanannya juga salah gitu. Di kiri rating kanan. Ibu-ibu. Ras terkuat di dunia. Dan Yes. yang paling menurut kamu yang paling bisa membahagiakan kamu saat ini apa? Entah itu sesuatu atau apa gitu. Kalau saya itu paling merasa senang itu adalah ketika saya bermanfaat buat orang lain. Oh itu. Jadi ketika misalkan saya galau, saya kalau galau itu malah jadi kayak apa ya, suka menyendiri, saya nyari misalkan bantu orang atau apa gitu kan, ngeliatin orang yang mungkin hidupnya jauh lebih dari kata apa ya, nyaman seperti kita gitu. Dan ketika kita sudah melakukan hal yang bermanfaat walaupun kecil, kadang misalkan orang itu nggak bisa makan, terus kita cuma ngasih makan satu bungkus aja, kadang kita tuh menemukan apa ya, hal-hal yang magic bahwa kita tuh patut bersyukur loh gitu. Jadi ketika kita melakukan hal bermanfaat itu rasanya happy aja. Itu sih. Oh, ada niatan juga untuk, atau sudah pernah bahkan terjun di dunia apa, humanity, kemanusiaan gitu? Sering. Sosial gitu ya. Kemarin kalau yang terakhir itu, kemarin saya sempat jalan juga untuk nemuin orang yang gizi buruk. Oh gitu. Ya, jadi di daerah tempat saya tinggal itu di Banjarbaru ya, jadi di daerah Cempaka itu ternyata masih banyak orang-orang yang susah gitu, bahkan gizi buruk karena orang tuanya itu penghasilannya bahkan tidak tentu karena hasil dari mendulang intan masih tradisional. Dekat tambang situ lah. Betul. Nyewa rumah pun juga apa ya, terbatas, terus sampai ngutang juga. Jadi wajar lah ya dengan kondisi seperti itu, anak-anaknya putus sekolah dan akhirnya yang anaknya paling kecil dia mengalami gizi buruk. Nah, ada tantangan tersendiri nih kadang nih, banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya ketika kita terjun ke dunia humanity. Karena bukan hanya sekedar kita membantu saja, ketika kita berhasil membantu mereka pun dalam artian membantu untuk agar mereka bisa difasilitasi oleh pemerintah, terkadang tuh ada terjadi konflik sosial juga. Kayak apa tuh? Nih,
kita pemerintah udah bantu ya, Ya, udah udah bisa mungkin dengan kadang yang lambat itu mungkin masalah apa ya, birokrasi kadang seperti itu, tapi kan itu bisa diselesaikan, kita sudah berhasil, pemerintah juga sudah bantu, tapi balik lagi kadang ke orangnya sendiri gitu loh, karena mindsetnya, pola pikirnya nggak apa-apa kok, ini anakku nggak gizi buruk, ini buktinya dia masih mau makan segala macam, sedangkan perawatan itu dia harus 3 bulan di rumah sakit, walaupun sudah semuanya dibantu oleh pemerintah. Balik lagi ke mindset si orangnya yang dibantu ini juga kadang pola pikirnya nggak bisa sama seperti kita, dipikir malah kayak gitu tuh malah menyakiti gitu loh, merugikan buat mereka, walaupun sebenarnya udah difasilitasin segalanya oleh pemerintah. Nah, untuk membuka hal-hal yang kayak gitu tuh susah, bahkan gara-gara itu dia malah memilih untuk pindah rumah karena nggak mau direcokin. Iya, ini ya, dibantu. betul. Padahal kan sudah kita kasih tahu, edukasi juga, ya mungkin dia bisa makan seperti ini, tapi kondisi dengan timbangan anaknya seperti ini, kalau istilah medisnya itu apa ya saya lupa, bahwa itu dia udah yang termasuk kondisi gizi buruk yang parah sebenarnya, dan memang harus mendapatkan perawatan yang intensif gitu. Jadi kadang tantangan-tantangan yang seperti itu tuh susah juga gitu, kita nggak selalu bisa jadi malaikat buat orang lain, bahkan niat baik kita pun bisa dianggap seperti itu. Tapi yang pasti sebarkan cinta ke seluruh dunia. Cinta apa? Cinta sosial. Cinta produk dalam negeri. Kayak yang ada nih lah. Ya, ini kebetulan. Dalam negeri. Karena saya cinta sejarah, bagaimana sejarah asal mulanya kopi di Kalsel ini, akhirnya makanya saya pengen mempertahankan dong bagaimana caranya si kopi ini bisa terkenal. Anak-anak sekarang tuh trennya kan suka ngopi di salah satu brand ternama, bangga gitu kan, dengan yang bisa dibawa kemana-mana gitu kan, kayaknya udah hits aja kalau udah nongkrong di udah keren aja gitu kan. Gitu. Akhirnya saya kepikiran lah, buatlah kopi ini gitu kan, yang bisa dibawa kemana-mana, bisa dinikmati dengan gaya milenial untuk mempertahankan kopi lokal itu sebenarnya. Sendiri kopi Pengaron ini adalah jenis robusta. Robusta ya, karena dia kuat gitu ya, jadi memang cocoknya dilemahkan dengan susu. Dengan susu begitu, biar lebih balance. Lebih balance. Ya kan, bukan juga dilemahkan tapi balance aja kalau udah ketemu susu gitu kan. Kalau kopi Hirang gua. Kenapa? Kopi Hirang kenapa tujuan? Kalau kopi Hirang suka sih suka, cuman kan apa ya, memang pahit nikmat. Cuman kalau untuk di lidah-lidah milenial, apalagi orang Banjar yang suka manis, tahu sendiri karakter orang Banjar kan suka yang manis-manis, kayak senyumnya Mas Ayam Mansur, kan? Begitu. Kan jam terbang kamu banyak, terus otomatis waktu istirahat juga nggak terlalu banyak ya, otomatis karena jam terbang banyak itu. Terus mempertahankan supaya kamu tetap fresh, seger, cantik. Gimana dong ya? Aduh, hai. Itu cara memuja dengan tidak dengan tidak langsung gitu kan. Langsung. Santai tapi kena gitu ya. Baik ini jangan langsung kamu cantik. Iya, kalau itu lu terlalu ini. Iya kan, langsung aja. Terlalu vulgar gitu. Vulgar. Jadi makanya saya sih lebih suka kalau misalnya tidak ada aktivitas, saya lebih suka hibernasi, tidur, lebih banyak suka di rumah, di kamar gitu. Kalau aku hibernasi jadi beruang mah. Lebih besar. Biasanya tidur sih, tapi kalau misalkan benar-benar lagi padat banget, makanya saya perlu sekali untuk liburan. Liburan itu sebenarnya adalah buat menenangkan diri dan tidur nyenyak, sebenarnya itu sih. Liburan itu cara untuk bertahan hidup. Betul. Enggak. Betul. Adalah cara untuk bertahan hidup. Kalau udah capek banget, makanya paling nggak 1-2 hari gitu kan, harus kemana gitu nggak masalah. Tapi buat tidur, tidak diganggu sama orang. Gitu. Karena kalau kita masih di sini kan pasti kepikiran aja kerjaan. Terus kalau pas lagi di sini, ayo dong bantu ini kan susah nolak. Tapi ketika kita pergi kan jadinya, oh iya lagi di luar kota, mau nggak mau kan nggak apa-apa gitu. Gitu sih sebenarnya. Sekarang emang lagi rame-ramenya kan untuk MC. Ya kebetulan alhamdulillah. Ya, habis pandemi ini ya. Iya, betul. Jangan-jangan udah waiting list nih. Enggak juga. Coba pas ayo dibaca dulu. Apa tuh? Oh.
kalau ada nih misalkan nih Hmm. kayak kita nih, Hmm. misalkan mau nulis apa aja sih, apa itu pesan-pesannya buat yang pengen nulis gitu. Bikin buku. Magang. Ini malah jadi kayak acara sitkom ya. Iya. Kan konsepnya emang gitu. Oh, iya. Oke. Secara tidak langsung dia menjelaskan begini loh, seru banget dan saya merasa bangga loh bisa ada di Come Inside. Keren, Keren. terima kasih. Kita merasa jadi nyaman aja. Seru ya di Anda sini. memang bisa. Iya, dekat, ya kan. Jadi kalau saya awal mulanya juga memang buta banget tentang buku. Jadi memang nggak tahu ya. Saya masih bingung. Saya suka nulis. Bahkan kalau misalnya orang mungkin sering yang pengikut saya atau follower saya juga sering kan ngebaca, saya kadang suka nulis beberapa caption atau apa gitu kan di story seperti itu. Cuman karena saya bingung gimana juga nih awal mulanya untuk membuat buku ini seperti apa. Nah kebetulan saya waktu itu ketemulah sama mentor saya, menjadi mentor saya saat ini dan juga sekaligus editor. Dia waktu itu launching buku di Banjarmasin gitu kan, makanya saya langsung kenalan dengan beliau segala macam. Terus saya bilang, oh ya saya juga hobi nulis, tapi saya nggak tahu gimana caranya untuk bisa menjadikan buku. Terus dia bilang, Mbak tulis aja, walaupun tulisan Mbak, tapi kan tulisan saya masih kasar, nggak bisa dong jadi buku begini. Nah itu dia, ya namanya tim. Di buku itu kan ada namanya tim, ada editor segala macam. Namanya sebuah produksi buku, penerbit itu kan sebuah tim. Jadi nggak cuma Mbak aja sendiri gitu. Mbak tulis aja naskah segala macam semampunya Mbak, apa yang ingin Mbak tulis di sana, nanti kita akan bantu bagaimana proses-prosesnya. Nah, dari situ saya dibantu bagaimana untuk proses pendaftaran ke Perpusnas, kan harus ada izinnya, ISBN segala macam. Itu saya dibantu banget, dimentorin sama beliau ini, namanya Mas Din Albana. Jadi dibantu sama beliau itulah akhirnya bisa jadi sebuah buku. Tadi juga nggak nyangka juga, masa sih saya bisa gitu kan. Ya, akhirnya benar bisa sambil belajar juga kan, ketika beliau juga jadi editor saya akhirnya. Oh ya ini Mbak mestinya kata-kata seperti ini, oh ya saya perhatiin lagi, oh ya ya benar ya ternyata harus begini. Jadi udah ketemu filenya dan ketagihan lah akhirnya. Pokoknya apa yang bisa kita tulis aja dulu gitu. Jadi bagi yang pengen nulis, Oh, saya ada sambungannya. Saya pikir jadi deh gitu kan, ternyata enggak. Ternyata dia menarik kesimpulan. Jadi yang buat pengen nulis ya tulis aja dulu, katanya dengan kasar ya. Maksudnya dengan kasar itu ya seada-adanya. Oh. Ya kan ya? Betul kan? Kalau dipahat di kasar ya. Next apa kan yang pengen kamu wujudkan lagi? Next sih masih pengen fokus di usaha, mengembangkan usaha dulu, terus apa ya, masih pengen memberikan karya-karya juga sih buat Banua gitu kan. Pengen perjuangan saya kalau untuk di kopi ini masih panjang kalau menurut saya, karena tidak semua orang ya, dan tidak mudah juga untuk mengembangkan kopi lokal gitu. Masih banyak orang yang belum melek dengan kopi lokal. Jadi saya mau fokus dulu bagaimana caranya si kopi ini bisa go internasional gitu. Amin. Amin. Bueno. Hanya bisa mendoakan aja. Oke. Ya. Oke. Ya gitu dong. Harapan kamu ke depan dan Harapan saya adalah semoga saja apa yang sudah saya buat ini juga akan terus menjadi semangat dan motivasi saya untuk bisa berkarya lebih banyak lagi, Dan motivasi pasti, buat orang juga gitu ya. betul, bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Oke. Karena kan tujuan kita berkarya pun juga adalah sebenarnya adalah amal jariah. Ketika kita tidak ada apa yang bisa kita hasilkan, semoga saja karya kita tetap bisa dikenal sama orang dan itu akan menjadi amal ibadah kita. Sip, mantep. Itu sih. Amin. Baru aja aminnya lu. Tadi sudah Delay lah. enggak bilang amin. Oke, terima kasih. Terima kasih. Edzelina. Semoga saja semangat yang dipancarkan oleh Henny itu bisa dirasakan seluruh masyarakat yang nonton kita ya. Amin. Baca bukunya juga karena
katanya tadi ada banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan di buku. Amin. Cintai produk Indonesia, Yes. produk benua Kalimantan Selatan. Terima kasih Han. Terima kasih juga sekali lagi Come Insight. Thank you so much. Sukses terus dan jangan lupa terus senyum. Sampai jumpa teman-teman di Come Insight yang lainnya. Dadah.